Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang aplikasi Vigenesia atau Visi Generasi Indonesia. Yang akan kita discuss pada malam ini yaitu introduction, pengenalan tim, pembahasan, dan demo program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dengan NIM 122101502. Perkenalkan, nama saya Christopher Chandra Satyawitraka dengan NIM 12210567. Saya Irfan Rizky Putra dengan NIM 122111138. Saya Diah Adlianis Masari dengan NIM 122103344. Saya Rini Tranggono dengan NIM 122104113. Pertama, file yang diakses pada folder lib, kemudian di dalam folder screens ada login.dart. Login.dart. Tampilan login dalam kode Flutter ini menciptakan halaman login dalam aplikasi. Kami akan menjelaskan setiap baris kode dalam penjelasan berikutnya. Yang pertama, ada import paket-paket. Bagian ini berisi pengimportan beberapa perpustakaan yang diperlukan dalam proyek Flutter kami. Ini termasuk pustaka seperti flutter/material.dart, flutter/gesture.dart, flutter_from_builder/flutter_form_builder.dart. Lalu ada Vigenesia/screen/mainScreen.dart dan Vigenesia/screen/register.dart. Implementasi pustaka-pustaka ini diperlukan untuk pengembangan aplikasi Flutter kami. Yang kedua ada kelas login extend stateful widget. Di sini kami mendeklarasikan kelas login yang merupakan turunan dari stateful widget. Kelas ini akan digunakan untuk membuat tampilan halaman login. Yang ketiga ada konstruktor login. Konstruktor ini tidak mengharapkan argumen tambahan dan hanya memanggil konstruktor kelas induk dengan menggunakan super dalam kurung key-2 key. Yang keempat ada override create state. Metode ini berfungsi untuk mengubah objek state yang terkait dengan widget login. Metode ini mengembalikan objek _login state yang merupakan state yang terkait dengan widget login. Yang kelima ada class _login state extend state login. Di sini kami mendefinisikan class _login state yang merupakan turunan dari state login. Kelas ini bertanggung jawab atas pengaturan logika dan tampilan untuk halaman login. Pada baris 14-16, kami mendefinisikan dua pengkontrol, yaitu email controller dan password controller, yang bertugas mengelola input teks dalam kolom email dan password. Pada baris 18-19, metode builder. Ini adalah metode yang membangun tampilan halaman login. Di dalamnya terdapat kode yang menentukan tampilan antarmuka pengguna atau UI, seperti judul aplikasi, kolom email, kolom password, tombol sign up, dan tombol sign in. Pada baris 22-25, widget scaffold, kami membuat sebuah widget scaffold yang bertindak sebagai kerangka utama untuk halaman login. Dalam scaffold menentukan judul aplikasi dan konten utama atau body. Pada baris 26-37, widget single chill scroll view, kami memasukkan tampilan utama ke dalam widget single chill scroll view yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk menggulir konten jika isi halaman lebih panjang daripada yang bisa ditampilkan dalam satu layar. Pada baris 38-69, tampilan isi halaman, dalam widget single chill scroll view, kami menampilkan berbagai elemen, termasuk judul, kolom email, dan password dengan pengontrolnya, tombol sign up,
dengan fungsi navigasi dan tombol sign untuk masuk ke aplikasi. Pada baris 70-84 tombol sign up, kami memasukkan tombol sign up di dalam kolom password yang memberi pengguna opsi untuk beralih ke halaman pendaftaran atau register jika mereka belum memiliki akun. Pada baris 85-98, tombol sign in ini adalah tombol yang digunakan untuk memulai navigasi ke dalam halaman utama atau main screen. Ketika pengguna berhasil melakukan proses login, dengan demikian kode tersebut mengilustrasikan antarmuka atau pengguna UI untuk halaman login dalam aplikasi Flutter. Pengguna dapat memasukkan email, kata sandi, dan beralih ke halaman pendaftaran atau halaman utama. Kedua, file yang diakses adalah mainscreens.dart. Mainscreens.dart. Kode yang kami bagikan adalah kode footer yang digunakan untuk membuat tampilan halaman utama Mainscreens dalam aplikasi. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan motivasi mereka dan mengirimkannya. Berikut adalah penjelasan kode tersebut. Import paket-paket. Dalam bagian ini, kami mengimpor dua pustaka package yang diperlukan dalam proyek Flutter kami, yaitu flutter/material.dart dan flutter_builder/flutter_form_builder.dart. Paket-paket ini diperlukan untuk membangun aplikasi Flutter kami. Lalu, class main screens extend stateful widget. Ini adalah deklarasikan kelas main screens yang merupakan turunan dari stateful widget. Kelas ini akan digunakan untuk membuat tampilan halaman utama dalam aplikasi. Lalu konstruktor main screens. Konstruktor ini tidak menerima parameter dan hanya memanggil konstruktor kelas induk dengan menggunakan super KK. Override create state. Metode ini berfungsi untuk menggantikan objek state yang terkait dengan widget main screens. Metode ini mengembalikan objek _main screen state yang merupakan state untuk widget main screens. Lalu class _main screen state extend state main screens. Di sini kami mendefinisikan kelas _main screen state yang merupakan turunan dari state main screens. Kelas ini akan bertanggung jawab atas pengaturan logika dan tampilan untuk halaman utama. Dan pada baris 11-12, pengontrol controller untuk motivasi. Kami mendefinisikan satu pengontrol, yaitu motivasi controller, yang digunakan untuk mengolah input teks dari kolom motivasi. Lalu pada baris 14-15, metode build. Ini adalah metode yang membangun tampilan halaman utama. Di dalamnya terdapat kode yang menentukan tampilan antarmuka pengguna UI, seperti judul aplikasi, kolom motivasi, dan tombol submit. Pada baris 16-19, widget scaffold, kami membuat widget scaffold yang berfungsi sebagai kerangka utama halaman utama. Dalam scaffold ini, kami menentukan judul aplikasi dan konten utama atau body. Pada baris 20-26, widget single child scroll view, di mana kami memasukkan tampilan utama ke dalam widget single child scroll view yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk menggulir konten jika kontennya lebih banyak daripada yang bisa ditampilkan pada layar. Pada baris 27-59, tampilan isi halaman, dalam widget single child scroll view, kami menempatkan berbagai elemen seperti judul, motivasi, nama aplikasi, kolom motivasi dengan pengontrolnya, dan tombol submit untuk mengirimkan motivasi. Pada baris 60-87, tombol submit, ini adalah tombol yang digunakan untuk memunculkan dialog konfirmasi pada saat pengguna mengirimkan pesan motivasi. Ketika tombol ditekan, kami menampilkan dialog konfirmasi yang memberitahu pengguna bahwa pesan telah berhasil terkirim dan kemudian menghapus isi kolom motivasi. Demikian kode tersebut menggambarkan tampilan antarmuka pengguna UI untuk halaman utama aplikasi, di mana pengguna dapat memasukkan pesan motivasi mereka dan mengirimkan dengan menggunakan tombol submit. Ketiga, file yang diakses adalah register.dart. Register.dart
Kode yang kami bagikan adalah kode footer yang digunakan untuk membuat tampilan halaman pendaftaran atau register dalam aplikasi. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, profesi, email, dan kata sandi, dan kemudian melakukan proses pendaftaran. Berikut adalah penjelasan kode tersebut. 1. Import paket-paket. Dalam bagian ini, kami melakukan pengimporan atau import paket-paket beberapa perpustakaan atau package yang diperlukan dalam proyek footer kami, termasuk footer slash material.dart, another underscore plusbar slash plusbar.dart yang digunakan untuk menampilkan notifikasi pop-up, footer underscore form underscore builder slash footer underscore form underscore builder.dart untuk membangun formulir. Selanjutnya, Vigenesia slash screen slash login.dart untuk mengimport halaman login. Selanjutnya, Vigenesia slash constant.dart yang bersifat konstanta tertentu seperti alamat IP atau URL. Dan yang terakhir adalah dio/dio.dart yang digunakan untuk melakukan permintaan HTTP. Kedua, class register extend stateful widget. Ini adalah deklarasi class register yang merupakan turunan dari stateful widget. Kelas ini akan digunakan untuk membuat tampilan halaman pendaftaran. 3. Konstruktor register. Konstruktor ini tidak menerima parameter dan hanya memanggil konstruktor kelas induk dengan menggunakan super dalam kurung key.2 key. 4. Override with state dalam kurung. Metode ini digunakan untuk mengganti objek state yang terkait dengan widget register. Ini mengembalikan objek underscore register state yang merupakan state untuk widget register. Kelima, class underscore register state extend state register. Ini adalah deklarasi class underscore register state yang merupakan turunan dari state register. Kelas ini akan mengatur logika dan tampilan untuk halaman pendaftaran. Pada baris 19 sampai 43 terdapat metode post register. Metode ini digunakan untuk mengirimkan permintaan HTTP dengan tujuan mendaftarkan pengguna. Permintaan ini mencakup nama, profesi, email, dan kata sandi yang disediakan. Metode ini memanfaatkan pustaka Dio untuk melakukan permintaan post ke URL yang sesuai dan mengirim data dalam format JSON. Hasilnya akan menampilkan notifikasi keberhasilan atau pesan kesalahan. Pada baris 45 sampai 48 terdapat pengontrol atau controller untuk input. Kami mendefinisikan 4 pengontrol, yaitu name controller, profesi controller, email controller, dan password controller yang digunakan untuk mengolah input teks dari kolom nama, profesi, email, dan kata sandi. Pada baris 50 sampai 51 terdapat metode wheel. Metode ini bertanggung jawab untuk membuat tampilan halaman pendaftaran. Di dalamnya terdapat kode yang menentukan tampilan antarmuka pengguna UI, seperti judul aplikasi, kolom input teks untuk nama, profesi, email, dan kata sandi, serta tombol daftar. Pada baris 52 sampai 56 terdapat widget scaffold. Kami membuat widget scaffold yang berfungsi sebagai kerangka utama halaman pendaftaran. Dalam scaffold ini, kami menentukan judul aplikasi dan konten utama atau body. Pada baris 57 sampai dengan 64 terdapat widget single sheet scroll view. Kami memasukkan tampilan utama ke dalam widget single sheet scroll view yang memberikan pengguna kemampuan untuk menggulir konten jika kontennya lebih panjang daripada yang bisa ditampilkan di layar. Pada baris 65 sampai
154 terdapat tampilan isi halaman. Di dalam widget single child scroll view, kami menempatkan berbagai elemen seperti judul, register your account, kolom input teks untuk nama, profesi, email, dan kata sandi, serta tombol daftar. Pada baris 111 sampai 154 terdapat tombol daftar. Ini adalah tombol yang digunakan untuk memulai proses pendaftaran. Ketika tombol ditekan, kami memanggil metode post register untuk mengirimkan data pendaftaran. Jika pendaftaran berhasil, kami menampilkan notifikasi keberhasilan. Jika ada kesalahan, kami menampilkan kesalahan. Dengan demikian, kode tersebut mengilustrasikan tampilan antarmuka pengguna UI untuk halaman pendaftaran dalam aplikasi Flutter dan juga mencakup logika untuk mengirim permintaan pendaftaran ke server. Selanjutnya, file yang diakses adalah main.dart. Main.dart adalah sebuah aplikasi inti dari sebuah aplikasi Flutter. Ini adalah kode yang pertama kali dimulai ketika aplikasi dibuka. Pertama ada import package Flutter Material Dart. Baris ini mengimport package Flutter Material Dart yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Flutter dan mengakses berbagai komponen antarmuka pengguna atau UI. Selanjutnya ada import screens login Dart. Baris ini mengimport file login.dart yang dari directory screens yang diperlukan untuk aplikasi Flutter kami untuk mengakses berbagai komponen antarmuka pengguna atau UI. Selanjutnya ada fungsi void main. Ini adalah titik masuk utama ketika aplikasi Flutter dimulai. Fungsi main adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi dimulai. Selanjutnya ada material app. Ini adalah konstruktor dari widget material app. Material app adalah widget yang menyediakan kerangka atau framework dasar untuk aplikasi Flutter dan mengatur beberapa properti global seperti tema dan debug banner. Selanjutnya di bawahnya ada debug show check mode banner. Ini adalah pengaturan yang kami tetapkan untuk menonaktifkan tampilan debug banner atau banner berlabel debug yang biasanya muncul di sudut ada aplikasi Flutter saat dalam mode debug. Dengan mengatur nilainya menjadi false, banner tersebut akan disembunyikan. Terakhir ada home login. Ini adalah properti home yang menentukan widget yang akan menjadi halaman awal dari aplikasi. Di sini kami menggunakan widget login yang didaftarkan di dalam file login.dart sebagai halaman awal aplikasi. Dengan kata lain, ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat tampilan yang didefinisikan dalam widget login. Jadi pengguna atau user akan diteruskan ke halaman login. Demikian, kode tersebut melakukan beberapa awal tugas penting seperti mengimpor perpustakaan yang diperlukan, juga menghubungkan kepada file login.dart. Ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan diserahkan langsung ke halaman login. Selanjutnya, file yang diakses pada folder constants adalah const.dart. Pada file const.dart ini, terdapat sebuah class URL ngrok yang berisi sebuah konstan atau variabel string base URL yang menghubungkan ke link dari program ngrok. Jadi program ngrok ini berguna untuk menghubungkan atau tunneling dari database ke program kami. Selanjutnya, file yang diakses adalah pubspec.yaml. File ini adalah sebuah file konfigurasi Flutter yang digunakan untuk mengkonfigurasi proyek Flutter dan mendefinisikan dependensi serta pengaturan proyek Flutter. Pertama adalah name, yaitu nama dari proyek Flutter-nya. Di kasus ini kita beri nama Vigenesia.
Selanjutnya ada description, yaitu deskripsi dari proyeknya sendiri. Lalu ada version, versi dari proyek kita yang mengikuti sebuah semantik atau standar penamaan dengan format yang pertama adalah major, minor, patch, lalu build. Selanjutnya ada environment. Environment ini menentukan versi minimum dan maksimum dari SDK Flutter atau software development yang dalam hal ini memiliki minimum 2.12 dan maksimum kurang dari 4.0. Selanjutnya ada dependencies. Bagian ini berisi daftar dependensi yang diperlukan oleh proyek. Yang pertama adalah Cupertino icons, itu untuk mengakses icon. Lalu ada Dio, yaitu yang digunakan untuk melakukan request HTTP. Lalu ada Font Awesome Flutter, ya, untuk menggunakan icon Font Awesome. Lalu ada Flutter SVG yang digunakan untuk merender gambar SVG. Lalu ada Flutter Form Builder yang digunakan untuk membangun formulir dalam Flutter. Yang selanjutnya ada HTTP yang digunakan untuk melakukan permintaan HTTP. Lalu another flash bar yang digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi. Yang di bawahnya adalah dev dependencies. Ini adalah dependensi dalam lingkungan development. Jadi tidak akan ada dalam deployment. Yang terakhir ada Flutter. Bagian ini berisi pengaturan spesifik untuk kerangka atau framework Flutter. Yang pertama adalah use material design. Jadi ini menandakan bahwa proyek mengikuti pedoman desain material design. Selanjutnya, kita akan melakukan demo program aplikasi Vigenesia. Ketika user pertama kali membuka aplikasi, user akan diarahkan ke menu login. User bisa melakukan login jika sudah mempunyai akun, tetapi jika tidak, user bisa melakukan register akun dengan mengklik tombol sign up. Nah, di sini user bisa mengisi nama, contohnya Rini, profesinya sebagai mahasiswa, dengan email rinichancan@gmail.com dengan password 123. Lalu klik daftar. Akan muncul notifikasi bahwa registrasi berhasil. Untuk di database, bisa kita lihat apakah masuk. Nah, masuk. Di sini Rini, mahasiswa dengan email Rini Chancan dengan password di enkripsi ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan login rinichancan@gmail.com dengan password 123. Kita lakukan sign in. Nah, user selanjutnya akan diarahkan ke halaman main screen yang memiliki judul motivasi dengan nama aplikasi Visi Generasi Indonesia atau Vigenesia. Lalu user bisa melakukan menginput motivasi hari ini. Contohnya, motivasi kita hari ini, kehancuran membuka pintu untuk pertumbuhan yang lebih besar. Lalu klik submit. Akan ada konfirmasi kalau teks sudah disubmit, lalu klik OK. Dah, selesai. Sekian dari kami, kelompok 4 kelas 125A01. Bila ada penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.